Halo guys, berjumpa lagi dengan gue Kikoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian buat ngebahas sebuah topik yang menarik banget buat kalian, khususnya buat kalian yang baru aja lulus SMA ataupun SMK ataupun sekolah menengah kejuruan yang lainnya ataupun sekolah menengah agama yang akan melanjutkan atau berencana untuk melanjutkan pendidikan kalian ke jenjang perkuliahan. Nah, jadi buat previewnya sedikit, bahwa ketika kalian memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan, tentu kalian akan dihadapkan oleh banyak banget pilihan jurusan yang akan kalian pilih, mulai dari jurusan IPA, jurusan IPS, jurusan bahasa, dan itu jumlah jurusannya banyak banget. Tentu kalian yang belum punya gambaran tentu akan kebingungan kalian akan melanjutkan ke jurusan apa. Karena sekali kalian memilih satu jurusan, maka jurusan itulah yang akan menjadi gambaran terhadap tempat pekerjaan yang akan kalian hadapi di masa depan. Meskipun untuk saat ini masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang mensyaratkan bisa dari seluruh jurusan gitu. Jadi bisa dari jurusan apa aja, misalnya dari perusahaan perbankan kayak gitu, atau perusahaan keuangan lainnya. Biasanya mereka menyarankan jurusannya bisa dari mana aja, mau dari pendidikan, mau teknik, mau ekonomi, dan lain sebagainya. Namun itu bisa dikatakan baru cuma 30%, tapi 60%-nya itu adalah tergantung dari jurusan apa yang akan kalian pilih. Nah, sekarang gue pengen ngasih gambaran ke kalian tentang 15 jurusan yang secara prospek pekerjaannya yang paling bagus, gajinya lumayan tinggi, dan ini kalian nggak perlu menunggu lama lagi setelah kalian lulus dari perkuliahan nanti. Dan langsung aja buat kalian yang tertarik untuk mengetahui materi video ini, tonton video ini sampai habis. Jadi untuk jurusan yang pertama itu adalah akuntansi, atau ya kalian bisa bilang itu adalah ngitung-ngitung uang orang ya, kayak gitu. Jadi jurusan akuntansi ini adalah salah satu jurusan yang banyak banget diminati oleh lulusan SMA karena memang prospek pekerjaannya luas banget. Jadi jurusan akuntansi ini adalah ilmu tentang bagaimana mengelola keuangan, khususnya tentang teknis keuangan secara mikro ya. Jadi bagaimana kalian mengelola uang, menyimpan uang, kemudian bagaimana kalian mengikhtisar, melaporkan, sampai kalian membuat rincian ataupun laporan dari pengelolaan keuangan yang ada di suatu organisasi, apakah itu perusahaan swasta, kecil dan menengah, ataupun juga mungkin instansi pemerintah. Itu hampir semua bidang kehidupan membutuhkan ilmu akuntansi, karena ilmu akuntansi ini adalah ilmu kehidupan, ilmu mengelola keuangan. Tidak ada entitas di kehidupan kita ini yang tidak melibatkan pengelolaan keuangan. Jadi kalian bisa dengan gampang untuk mendapatkan pekerjaan apabila kalian memilih jurusan akuntansi ini. Ketika kalian lulus dari jurusan akuntansi ini, kalian akan mendapatkan gelar sarjana ekonomi, atau beberapa universitas sudah memberikannya gelar sarjana akuntansi. Namun setelah itu kalian juga bisa melanjutkan ke jenjang profesi. Jenjang profesi ini biasanya kalian bisa tempuh sekitar dengan pendidikan 1 tahun dan mengikuti tes lagi. Biasanya nanti kalian akan mendapatkan gelar AK atau akuntan. Nah, di jurusan akuntansi ini kalian bisa memilih 2 pekerjaan besar yang paling terkenal. Itu yang pertama adalah akuntan itu sendiri. Jadi kalian bekerja di sektor publik sebagai akuntan di kantor akuntan publik, dan yang kedua adalah sebagai auditor. Auditor ini juga lagi naik daun banget karena kasus fraud, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang terkait keuangan ini kan besar banget, baik itu di instansi pemerintah ataupun di swasta, sehingga profesi auditor ini benar-benar menjadi incaran, benar-benar menjadi profesi yang dibutuhkan banget oleh semua kantor-kantor, apakah itu swasta ataupun pemerintah, sehingga jurusan akuntansi punya peluang besar untuk masuk ke pekerjaan ini. Jadi untuk auditor ini kalian bisa bekerja di kantor akuntan publik, karena di akuntan publik selain sebagai akuntan kalian juga ada sebagai auditor. Kemudian juga kalian bisa bekerja di instansi besar pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Itu adalah kantor akuntan publik milik negara yang terbesar yang ada di Indonesia, karena jumlah auditornya sekitar 4.500-an orang.
Dan itu mereka berasal terutama paling besar itu porsinya dari Sekolah Akuntansi Negara ya, atau PKN STAN. Kemudian sisanya dari sarjana akuntansi dari universitas yang terkemuka di Indonesia gitu. Kemudian bisa juga kalian bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan, di BPK Republik Indonesia. Itu juga mereka punya jumlah auditor yang lumayan besar juga. Mereka sebagian besar juga dari STAN dan sebagiannya lagi dari universitas umum, sehingga ini peluang banget buat kalian. Kemudian juga selain di BPKP dan juga BPK, kalian bisa bekerja di Inspektorat Jenderal. Di Inspektorat Jenderal itu hampir di semua kementerian, seluruh pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten dan kota punya inspektorat. Jadi kalau di tingkat kementerian itu ada Inspektorat Jenderal, atau di kementerian atau di lembaga atau badan itu ada inspektorat utama. Kemudian di daerah ada inspektorat provinsi, inspektorat kabupaten, dan inspektorat kota. Itu peluang banget buat kalian, karena memang tenaga auditor di Indonesia ini proporsinya masih sangat-sangat kecil dibandingkan auditor ataupun akuntan yang ada di negara lain, di Asia Tenggara aja deh misalnya kayak gitu. Sehingga ini akan menjadi peluang bagus buat kalian untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih cepat. Kemudian jurusan yang kedua yaitu aktuaria. Nah, aktuaria ini sendiri sebenarnya jurusan yang baru, jurusan yang dia sebenarnya berasal dari akarnya dari matematika ya. Cuman ilmu ini semakin dispesifikkan menjadi aktuaria namanya. Jadi aktuaria ini mempelajari tentang bagaimana kalian menghitung peluang bisnis. Jadi dia lebih fokus bagaimana mengelola peluang tentang pembayaran asuransi misalnya, ataupun lembaga-lembaga keuangan. Dan ilmu aktuaria ini sangat dibutuhkan karena memang tenaga aktuaris di Indonesia itu masih sangat sedikit. Sehingga gue pernah baca satu artikel bahwa lulusan aktuaria, belum jadi aktuaris ya, lulusan sarjana aktuaria itu pada saat mereka lulus itu mereka langsung dipekerjakan di perusahaan itu minimal dengan gaji 10 juta. Itu benar-benar menjadi peluang banget. Kemudian jurusan aktuaria ini belum banyak dibuka di perguruan tinggi. Jadi setahu gue cuman baru ada 4 universitas yang buka, yaitu UI, UGM, ITB, dan IPB. Baru 4 universitas itu yang punya jurusan aktuaria, sehingga kalian harus cepet-cepetan gitu. Karena tenaga aktuaris
lagi dibutuhin banget, dan kalian masuk ke jurusan aktuaria, ketika kalian lulus kalian langsung bekerja tanpa harus sikut-sikutan karena bersaing dengan orang lain gitu. Jadi kalian harus ngambil jurusan aktuaria ini. Dan setelah lulus dari aktuaria ini sama seperti akuntansi tadi, kalian bisa masuk jenjang profesi sebagai aktuaris namanya. Cuman kalian harus mengikuti ujian dulu gitu. Ujian yang cuman kalian nanti ada pendidikannya, kalian bisa ambil apakah itu di swasta ataupun di negeri, buat kalian bisa ambil titel aktuaris itu. Kemudian jurusan yang ketiga adalah statistika. Nah, statistika ini juga salah satu jurusan yang lumayan lama, namun dia masih sangat dibutuhkan di saat sekarang, terutama era digital 4.0 ini, karena kita semuanya bergantung dengan data, bergantung dengan peluang, bergantung dengan pengolahan big data, sehingga statistika ini menjadi ilmu yang sangat-sangat dicari, sangat diincar gitu. Karena statistika, ataupun orang bilang kalau misalnya lulusnya disebut statistikawan ini, dia akan bekerja nanti di banyak sektor. Jadi sama seperti akuntansi dan juga aktuaria tadi, dia banyak bekerja di semua sektor. Jadi statistika itu bisa di perusahaan swasta dan juga bisa di instansi pemerintah seperti itu. Kemudian ada lagi data science. Nah, data science ini juga turunan dari statistika. Ini juga termasuk ilmu yang baru, namun di luar negeri itu juga sudah berkembang banget. Jadi ini masih terkait dengan perkembangan dunia digital 4.0, sehingga pengolahan big data, bagaimana data itu berbicara. Karena kalian tahu bahwa seluruh informasi yang ada di dunia ini itu dapat dipelajari dan dapat dibaca. Jadi tren dari sebuah data, kalian bisa memprediksi bagaimana sebenarnya gejolak ekonomi yang ada di Indonesia, atau bagaimana selera dari pasar terhadap suatu produk itu bisa dilihat dari big data, dan itu hanya bisa dilakukan melalui analisa data, melalui data science ini. Jadi untuk data science ini baru beberapa universitas juga yang buka, salah satunya di IPB. Jadi di statistika, di Departemen Statistika mereka punya cabang program studi namanya data science. Nanti kalian bisa coba dibuka lagi informasi tentang data science ini. Cuman yang bisa gue bilang adalah data science ini adalah ilmu yang benar-benar peluang banget buat kalian, dan ini menjanjikan gaji yang cukup besar dan kecepatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih cepat. Kemudian berikutnya, nomor 5 adalah ilmu komputer atau teknik informatika. Ini semua orang juga sudah tahu ya, ilmu komputer dan teknik informatika ini adalah ilmu yang ilmu zaman now ya, karena memang dunia kita ini sudah dunia era digital, dunia teknologi. Tidak ada yang aktivitas kita di keseharian yang tidak berkaitan dengan teknologi, sehingga kalian mau atau tidak mau, kalian pasti akan melibatkan orang-orang yang mahir dan paham tentang teknologi. Kalian bayangin aja, kalau tidak ada orang yang paham tentang ilmu komputer atau teknik informatika, mungkin kalian tidak akan bisa menikmati smartphone yang canggih, laptop yang semakin bagus dengan spesifikasi yang maksimal, kemudian kalian bisa mendapatkan wifi dengan kecepatan tinggi. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang dari jurusan ilmu komputer atau teknik informatika. Cuman ilmu komputer dan teknik informatika ini kalau bisa gue bilang adalah ilmu atau jurusan buat orang yang jenius. Artinya kalian harus tahu bahwa teknik informatika dan ilmu komputer ini adalah salah satu jurusan yang termasuk susah kuliahnya, karena memang melibatkan logika-logika yang berkepanjangan. Kalian nggak akan, atau mungkin bisa dibilang cuma sedikit yang akan kalian temui tentang hafalan gitu, hafalan-hafalan yang bisa kalian pelajari sambil tidur-tiduran itu sangat sedikit. Sisanya adalah logika, sehingga kalau misalnya kalian ngerasa IQ kalian lumayan tinggi, ini adalah peluang banget buat kalian. Tapi kalau kalian ngerasa kayaknya untuk logika kayak agak susah deh, mungkin kalian bisa pertimbangkan jurusan lain. Cuman ilmu komputer dan teknik informatika ini kesusahan untuk belajarnya berbanding lurus dengan kecepatan mendapatkan pekerjaan. Karena seperti yang gue sampaikan tadi, semua bidang kehidupan ini tidak ada yang luput dari teknologi informasi, sehingga kalian bisa bekerja di bidang apa aja, mau di swasta, mau di pemerintahan, semuanya kalian bisa bekerja di sana kalau kalian lulusan dari ilmu komputer atau teknik informatika. Dan teknik informatika atau ilmu komputer yang terbaik itu setahu gue saat ini adalah teknik informatika ITB, ilmu komputer UI, ilmu komputer IPB, dan ilmu komputer UGM. Kemudian juga teknik informatika ITS.
itu adalah salah satu yang 5 ya, bukan salah satu ya, salah 5 yang terbaik yang ada di Indonesia. Namun jurusan ini di universitas lain pun sekarang semakin berkembang, dan ini akan menjadikan peluang yang bagus banget buat kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih cepat. Kemudian jurusan bisnis. Nah, ilmu bisnis ini adalah salah satu ilmu yang juga sangat berkembang sekarang, karena memang industri kreatif, kewirausahaan, dan bagaimana membuka usaha-usaha baru ini membutuhkan ilmu yang tidak hanya sekedar membaca buku saja, tapi kalian harus punya basic keilmuan yang benar-benar kuat sehingga kalian bisa punya punya pegangan yang pas lah ketika kalian akan membuka suatu usaha. Jadi suatu usaha itu kalau misalnya kalian mulai dengan tangan kosong lah istilahnya, tentu dia tidak akan menghasilkan sesuatu yang maksimal gitu. Mungkin perusahaan kalian tidak akan berkembang. Tapi kalau misalnya kalian sudah dibekali dengan ilmu yang cukup kuat, ini akan menjadi pisau lah buat kalian. Pisau yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan bisnis kalian menjadi lebih baik. Kemudian jurusan bisnis ini selain menjadi wirausahawan ya, kalian juga bisa menjadi manajer. Jadi tidak harus membuka usaha sendiri, kalian juga bisa menjadi manajer, karena di bisnis itu kalian juga diajarkan bagaimana memanage bisnis, bagaimana kalian menjadi top management dari suatu bisnis, sehingga kalian ketika dipekerjakan di sebuah perusahaan yang sudah lumayan settle, kalian juga sudah siap untuk bergabung di situ. Sekolah bisnis yang terkenal di Indonesia itu adalah Sekolah Bisnis Prasetya Mulia. Itu yang lumayan terkenal. Direktur-direktur atau pemilik perusahaan-perusahaan besar di Indonesia banyak mengambil sekolah di Prasetya Mulia. Kemudian juga ada BINUS. Namun untuk sekolah negerinya yang terkenal itu adalah ITB. ITB mereka punya sekolah bisnis manajemen, SBM ITB. Kemudian IPB juga tidak mau kalah, mereka juga punya sekolah bisnis atau SB IPB. Jadi dua universitas negeri ini yang gue tahu yang mereka punya sebuah entitas khusus, tidak tergabung dengan fakultas manapun. Jadi mereka punya satu sekolah. Jadi di IPB ada sekolah bisnis IPB, di ITB juga mereka punya sekolah bisnis manajemen ITB. Jadi kalian bisa pertimbangkan jurusan bisnis ini. Kemudian yang nomor 7 adalah kedokteran. Nah, ini adalah jurusan klasik, termasuk juga cita-cita gue waktu zaman SMA ya, meskipun ya mungkin belum jodoh sehingga gue tidak bisa melanjutkan sekolah ke kedokteran. Jadi kedokteran ini tetap menjadi primadona dan tetap menjadi jurusan yang sangat cepat untuk mendapatkan pekerjaan, karena memang jurusan kedokteran ini atau kesehatan lah misalnya itu jumlahnya masih terbilang kecil dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 250 juta orang. Jadi ketika kalian lulus dari jurusan kedokteran, kalian melanjutkan koas dan kalian mendapatkan titel dokter, itu kalian sudah bisa bekerja di klinik, apakah itu juga di klinik kecantikan ataupun klinik biasa. Kemudian juga kalian bisa bekerja di perusahaan-perusahaan sebagai dokter perusahaan. Kalian juga bisa bekerja sebagai dokter pemerintah ya,